Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiyu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asatid yang saya hormati, anak-anakku semua yang ibu cintai, alhamdulillah sampai hari ini, sampai waktu ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah. Di antaranya banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua, yang menciptakan alam semesta. Maka hendaklah marilah kita bersyukur atas nikmatnya dengan membuatnya Allah itu semakin cinta, Allah semakin sayang kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga curahan rahmatnya diberikan kepada kita semua, terutama nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Umumnya kepada semua asati dan anak-anak yang lama dan semua anak-anak yang baru juga ibu ucapkan, masih dalam suasana halal bihalal ini, ibu ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali kepada kesucian. Dan ibu ucapkan kepada santriwan santriwati yang baru, ibu ucapkan selamat datang. Semoga kalian semua di sini menjadi orang yang bisa bersabar, menjadi orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Ibu merasa tersentuh sekali dengan tadi nyanyian Indonesia Raya, ya. Indonesia Raya itu waktu ibu sekolah seakan-akan itu adalah hanya nyanyian biasa, ya, nyanyian biasa yang sudah tidak aneh lagi, dan suatu nyanyian kewajiban yang setiap hari Senin upacara itu dinyanyikan. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Itu tuh nyanyian itu tuh bukan semata-mata hanya sekedar hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Itu adalah sesuatu yang hidup, tidak ada kehidupan. Itu tuh artinya adalah menggugah hati kita semua bangsa Indonesia agar hidup, ya. Hidup itu adalah bergerak tidak diam, ya. Tidak malas-malasan. Hiduplah bangsaku, itu ya, tanahku, negeriku, bangsaku. Itu semua itu adalah menggugah hati kita semua, ya, pemuda Indonesia agar hidup, bisa bergerak, ya, tidak diam, tidak seolah-olah tidak ada tujuan. Ya, marilah kita sama-sama untuk menghidupkan bangsa Indonesia ini, yaitu dengan dengan mencari ilmu sebanyak-banyaknya, ya, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keistiqomahan, agar negeri tercinta ini, Indonesia ini, bisa menjadi hidup, bisa menjadi bangsa yang berkembang, bisa menjadi bangsa yang makmur, sejahtera. Itu, ya. Jadi itu harus kita hayati itu. Nyanyian Indonesia Raya itu. Kenapa nyanyian Indonesia Raya itu itu adalah suatu nyanyian wajib? Itu semua agar mendoktrin hati kita, pemuda-pemuda Indonesia ini, agar berjiwa itu tidak seolah-olah jarene, ya. Ya kita sekolah, ya kita sekolah, ya kita sekolah itu nurutin
orang tua. Kalau kita tidak sekolah, kita akan dimarahin orang tua. Itu tidak semata-mata dengan itu, ya. Jadi apa tuh namanya, nyanyian Indonesia Raya itu harus kita hayati, bahwa nyanyian itu adalah nyanyian untuk memberi semangat kepada pemuda Indonesia agar bisa selalu hidup bergerak, ya, berkarya, ya, untuk kemajuan bangsa, untuk kemajuan diri kita juga, ya. Kalau kita sudah apa tuh namanya sudah menjadi orang yang berhasil, jadi orang yang sukses, tentunya tidak menutup kemungkinan negara Indonesia ini akan bisa berkembang. Tapi kalau misalnya kitanya itu apa tuh namanya sekolah hanya sekedar menuruti kemauan orang tua, hanya sekedar ikut-ikutan teman, ya, itu nanti akan hasilnya tidak akan maksimal, ya. Makanya di dalam hadis itu kamu mungkin sudah hafal, udah ngelotok di luar kepala, bahwa innamal a'malu binniyat itu adalah harus kita tanamkan di dalam hati sebelum kita masuk di dalam pondok pesantren ini. Niat kamu mondok itu untuk apa? Itu harus ditanyakan di dalam diri kamu sendiri. Ya, di dalam hati kamu itu ditanyakan. Kita masuk ke pondok pesantren itu harus punya niat. Jangan asal masuknya aja. Nanti kalau misalnya asal masuknya aja, kamu akan tidak akan kuat dengan tantangan, ya. Tidak akan kuat dengan mungkin di sini banyak ujiannya, ya. Apakah itu ujian di sekolah maupun ujian yang ada mungkin di sekitar kamu, di kamar kamu, semuanya itu selalu menemukan ujian, ya. Sedangkan yang namanya orang sukses, orang hebat itu tidak dihasilkan dari orang yang dari kesenangan, kemudahan ataupun kenyamanan, tidak, ya. Harus ingat itu, ya. Harus ingat itu, bahwa kesuksesan, ya, kita ingin menjadi orang sukses, kita ingin menjadi orang hebat, itu tidak dihasilkan dari kemudahan, kenyamanan, kesenangan. Itu tidak dengan itu, ya. Kalau misalnya kita ingin menjadi orang hebat, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, itu harus melalui jalan yang penuh tantangan, penuh dengan kesukaran, penuh dengan derayan air mata. Ya, harus ingat itu. Jadi ketika kamu mungkin nanti di dalam hati kamu itu mempunyai rasa kesedihan, ya, kamu harus ingat bahwa memang kita itu sedang melalui proses untuk menjadi orang yang sukses. Maka wajar kalau misalnya kita mungkin nanti ada rasa sedih, ya, mungkin ada rasa tidak enak, itu sangat wajar. Itu kamu harus bisa menasehati diri kamu sendiri, ya. Mana nih siapa nih? Fadli, ya. Fadli ingin jadi orang yang hebat, ingin jadi orang yang sukses, ya. Orang sukses itu, ya, Fadli, ya, ingat nih, ditulis, ya. Orang sukses itu, ya, tidak diperoleh dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan, ya. Tapi orang yang hebat, orang yang sukses itu harus melalui proses, ya, melalui proses kesukaran, tantangan, dan derayan air mata. Makanya ibu tidak aneh kalau misalnya ada anak baru kemudian tiba-tiba nangis, ya, tiba-tiba nih seperti Fadli, ya, pengennya cepat pulang, itu ibu tidak aneh, ya. Kamu jangan anggap kamu bisa merayu ibu dengan derayan air mata kamu, ya. Kamu nangisnya kayak apa akan ibu pertahankan, ya, Fadli, ya. Iya enggak, Fadli? Udah nangisnya kayak apa, silahkan sepuas-puasnya kamu nangis, tapi tidak akan bisa menggoyahkan hati ibu untuk memulangkan kamu. Iya enggak, Fadli? Supaya apa? Supaya kamu bisa menjadi orang yang sukses, orang yang hebat, ya, orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Insya Allah pelajaran di pondok pesantren Al-Muflihin ini bukan hanya untuk menghantarkan kamu untuk menjadi orang yang sukses di dunia saja, tapi akan menghantarkan kamu untuk menuju kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan, ya, kemudahan hidup di dunia dan di akhirat.